Selamat pagi Jemaat GKO yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 3 November tahun 2023, kita akan mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Bersama saya Pendeta Iren, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih daripada itu, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani tanpa mencari pujian. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 6. Demikian firman Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Amin. Nah saudara, dari ayat bacaan firman Tuhan hari ini kita mau menggali isi Alkitab dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam pelayanan Paulus sebagai seorang rasul, ia pernah mencari pujian dari manusia? Jawabannya tidak pernah. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang rasul Kristus, apakah Paulus boleh mendapat pujian dari manusia? Jawabnya boleh saja. Nah saudara, adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kita ketika apa yang kita lakukan itu mendapat respon baik berupa pujian dari orang lain. Dengan kata lain, ya semua orang di dunia ini kan senang ya jika dipuji. Menerima pujian dari orang lain atas apa yang telah kita lakukan itu bukan hal yang salah ataupun berdosa. Bagian ini akan menjadi salah ketika pada akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menyebutkan dengan istilah gila hormat. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 26, di sana Paulus menuliskan, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mencari pujian dari manusia atau gila hormat itu adalah keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan yang sudah tentu bertentangan dengan keinginan Roh Allah. Ketika seseorang gila hormat, maka sesungguhnya dia sedang menyangkal keberadaan Tuhan yang menjadi alamat pujian dan hormat manusia. Nah saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika secara khusus dalam ayat bacaan kita tadi, Paulus menyebut bahwa dalam pelayanannya ia tidak pernah mencari pujian dari manusia, pujian dari jemaat Tesalonika ataupun pujian dari orang-orang yang lain. Artinya Paulus mau menyatakan kepada mereka bahwa pelayanan yang ia lakukan adalah pelayanan yang murni dan tulus. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai juru bicaranya Tuhan, yaitu menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat Tesalonika dan jemaat-jemaat yang lain. Bahkan Paulus memberitahukan jemaat Tesalonika bahwa bisa saja ia menggunakan wewenang yang lebih besar sebagai seorang rasul. Dihargai orang banyak karena jabatannya sebagai rasul Kristus, namun ia tidak menggunakan hak itu. Karena bukan itu yang menjadi fokus dari pelayanan Rasul Paulus. Yang menjadi fokus pelayanannya adalah menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, serta mengajarkan bagaimana umat meresponi keselamatan itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah saudara, sikap Paulus ini menjadi teladan penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Dalam segala hal yang kita kerjakan di dunia ini, baik di dunia sekuler, apakah itu di sekolah, tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, maupun dalam kehidupan rohani pelayanan kita di tengah-tengah gereja.
Apakah semua yang kita lakukan itu seperti Paulus? Melayani tanpa mencari pujian dari orang lain. Apa sikap kita ketika sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan itu tidak mendapat respon yang baik dari orang lain? Kita marahkah? Kecewa? Atau sebaliknya kita melihat semuanya itu sebagai hal yang biasa saja yang terjadi dalam relasi kita dengan sesama? Termasuk di dalamnya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Ketika kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi juru bicaranya Tuhan, memberitakan pesan Tuhan bagi kehidupan umat. Apakah kita akan marah ataupun kecewa ketika umat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita layani ataupun rekan sesama pelayan tidak menghargai apa yang kita kerjakan? Saudara, ketika kita kecewa dan marah, maka sesungguhnya terdeteksi dengan sangat jelas bahwa pelayanan kita itu hanya untuk mencari pujian dari manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 41, "Aku tidak memerlukan hormat dari manusia." Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mari kita kerjakan setiap tugas panggilan kita dengan tulus dan murni di hadapan Allah. Jangan melayani karena ingin mencari pujian dari orang lain, dan jangan gila hormat. Maka ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus dan murni, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita untuk melakukan pekerjaan kasih-Nya yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami untuk selalu mau melayani dengan tulus dan murni, bukan untuk mencari pujian dari manusia, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang tetap setia mendengarkan renungan 4M Sinode GKO. Selamat beraktivitas hari ini, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.